Ya, bener banget. Nomor satunya adalah anime. Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimeku. Hari ini gua bakal mereview atau apa ya bahasanya ya, pilihan gua gitu, pilihan kira-kira mana yang terbaik dari yang terbaik di tahun 2020 kemarin. Nah, yaitu adalah top opening 10 versi gua di 2020. Nah, jadi sebelumnya ya gue ucapkan selamat tahun baru 2021 ya, semoga harapannya kita yang sebelumnya belum tercapai keinginannya bisa tercapai di tahun 2021 kali ini. Dan di sini gue tidak mereaksi dulu, tapi gue ingin memilih opening anime yang mungkin sudah banyak gue temui, dan beberapa anime dari winter, summer, spring sampai musim fall kemarin itu memang openingnya bagus-bagus semua. Gue akuin memang anime musim 2020 ini memang kalau gue bilang lebih beda dibanding anime sebelumnya. Tapi memang kali ini memang gue lihat sedikit berbeda aja gitu loh di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang agak berbeda dan semakin kesini emang grafiknya semakin bagus gitu loh di tahun 2020. Nah, di sini gue cuma hanya memilih openingnya saja gitu loh, hanya just opening. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang suka dengan pilihan gue, ini emang pilihan gue. Jadi pilihan gue tuh ada bau-bau subjektif, yang pasti subjektif, pasti ada pertimbangannya kenapa akhirnya gue memilih opening ini sebagai top 10 versi gue gitu di 2020. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, itu langsung saja di top opening kali ini. Oke, kali ini nomor 10. Jadi gue mundur dari nomor 10 sampai yang terbaik nomor 1. Nah, kali ini gue akan memilih kira-kira opening apa yang pantas di urutan nomor 10. Nah, kira-kira opening apa itu? Nah, kita lihat yang satu ini. Nah, jadi inilah yang gue pilih di nomor 10 untuk versi top 10 kali ini. Dan memang kenapa gue memilih opening anime ini? Satu, yang pasti karena gue suka animenya. Gue suka animenya karena romcom itu sangat beda banget dari romcom kebanyakan. Ya, ini benar banget adalah anime Tonikawa. Karena gue suka romcom yang memang anti mainstream gitu. Kebanyakan memang romcom yang gue temui memang anime yang apa ya? Yang kalau misalnya di akhir episode dia akan mengungkapkan perasaannya. Nah, tapi beda dengan anime ini gitu. Anime ini tiba-tiba kita melihat pasutri baru yang memang dari episode pertama itu mereka sudah jadian gitu kan. Itu benar-benar sungguh anime yang cukup OP, dan semakin kesini mereka menunjukkan kemesraannya satu sama lain gitu. Dan yang paling terpenting emang gue suka lagunya sih, lagunya beda banget. Lu kalau denger anime romance itu kebanyakan lagunya ya paling lagunya yang agak slow, kalau enggak yang ngebeat gitu. Tapi ini ngebeat tapi ada rapnya gitu loh. Gue sampai mikir, ini apa bener dengan lagu seperti ini akan jadi trendy? Ya ternyata memang bagus gitu. Gue suka dengan lagunya ini, Koi Uta nggak salah nama judulnya, Koi no Yuta nggak salah. Ya kalau misalnya salah ntar gue tinggal koreksi aja. Jadi itulah alasan kenapa gue memilih Tonikaku Kawaii sebagai top 10 versi gue. Oke, sekarang ke nomor 9. Jadi anime ini sebenarnya gue nggak nonton anime ini. Tapi memang gue memilih opening ini karena gue suka banget. Gue suka banget dengan yang paling terpenting adalah lagunya. Jujur, kalaupun gue punya kayaknya sih gue bakal tertarik untuk nonton anime ini, karena nanti anime ini bakal tayang di Muse
di Muse Asia dan Muse Indonesia. Nah, kira-kira anime apa itu? Nah, di nomor 9 adalah anime Toaru series. Jadi ini Toaru series yang relevan ya. Jadi kenapa gue memilih opening ini? Karena memang gue suka dengan permainannya, pasti animasinya, fight-nya. Di situ pasti gue ngeliat ada Misaka. Gue ngeliat memang karakter yang menonjol di sini kan Misaka gitu. Gue suka banget dengan gaya tarungnya yang nggak biasa gue lihat itu. Itulah yang membuat lagu dan animasi itu sangat selaras gitu untuk gue taruh di nomor 9 kali ini. Oke, sekarang ke nomor 8. Jadi nomor 8 ini sama, animenya nggak gue tonton, tapi anime ini anime ini sungguh populer banget dan banyak orang yang memang suka gitu dengan nonton anime ini. Anime ini dibawakan pada musim summer 2020 pasti. Dan ini jadi pesaing, mungkin bukan pesaing sih, memang anime ini bakal jadi top list gitu loh di summer kali ini. Dan ini menceritakan bahwa yang pasti tentang game dan lanjutan sequel dari season sebelumnya atau series sebelumnya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak anime apa? Iya, bener banget. Adalah Sword Art Online. Jadi gue emang nggak nonton animenya, jadi gue nggak bisa mendeskripsikan terlalu banyak. Tapi di situ gue mengetahui bahwa memang Kirito akhirnya bangkit dari AFK. Kirito bangkit dari AFK-nya karena mengingat masa lalunya dengan Eugeo dan bisa membasmi musuhnya yang bernama, siapa namanya musuhnya ya, gue lupa. Itu yang pasti yang gue suka dengan Sao kali ini memang openingnya yang membuat Sao ini memang dari dulu memang gue suka semua opening dari Sao tuh gue suka banget. Tapi yang paling gue suka tetap dari Sao yang pertama, yang lagunya Risa itu bener cakep banget. Itu yang paling gue suka dari Sao sih kalau opening ini. Tapi memang kalau dibandingkan opening yang pertama, gue lebih suka opening pertama. Tapi inilah yang membuat gue Sao di urutan 8 karena gue suka openingnya. Oke, sekarang ke nomor 7. Jadi alasan gue memilih opening ini jujur karena memang anime ini beda karena kebanyakan shonen yang gue lihat ninja, shonen yang gue lihat fight tentang penyihir atau mungkin fight tentang magic dan sebagainya. Tapi anime ini benar-benar beda banget. Jadi memang paling beda di 2020 kali ini. Ya benar banget adalah anime Fire Force. Jadi walaupun gue nggak nonton animenya, tapi gue suka banget dengan lagu yang mereka bawakan. Shinra itu keren banget sih. Shinra tuh keren banget. Tapi kalau gue bandingin dengan opening yang lain, memang opening ini paling the best menurut gue, paling the best. Tapi gue cukup menyayangkan kenapa Fire Force ini di opening Q ini cukup kurang gitu. Padahal memang lagunya itu bagus banget. Gue suka dari dari judulnya tuh Mayday judulnya Mayday. Gue lupa yang nyanyi siapa gitu. Itu bagus sebenarnya, lagu itu bagus. Gue denger tuh lagunya dari Osama Game juga kan, dia ngebawain anime Osama Game juga. Bagus banget lagunya. Cuma memang animasinya sih yang nggak masuk di lagunya itu. Tapi akhirnya gue memilih opening ini sebagai top 10 kali ini. Memang opening ini sangat bagus banget. Jadi gue memilih Fire Force untuk di nomor 7. Oke, sekarang ke nomor 6. Nomor 6 ini gue bilang jadi anime yang underrated. Sangat underrated. Karena ini musim winter, yang gue tahu musim winter di anime musim winter. Dan musim winter musim spring ya? Enggak, musim spring, setahu gue sih musim spring.
Dan anime ini cukup beda, yang gue tahu cukup beda. Dan ini jadi anime pertama yang membawakan genre manusia dan hewan gitu. Nah, kira-kira anime apa tuh? Iya, bener banget. Anime Brand New Animal atau BNA. Jadi gue memang nggak nonton animenya juga, tapi gue suka banget dengan lagunya yang nggak jauh beda, mirip dengan lagu yang gue kenal. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih pernah dengar lagu ini, sama lagunya, sama kan? Sama banget lagunya, sama dengan lagunya Kurito Uso, sama banget. Jadi nada itu nggak asing, dan gue lihat animasinya itu bener-bener full color banget. Kalau mungkin ini akan mirip dengan anime seperti Beastar sih, menurut gue mirip banget sama Beastar. Mungkin, tapi kalau Beastar kan lebih ke hewan banget ya. Tapi kalau Brand New Animal ini memang manusia dan hewan gitu. Itu yang gue tahu sih, itu yang gue tahu di cerita BNA. Jadi itulah yang membuat alasan gue menaruh BNA di posisi 6. Oke, sekarang ke nomor 5. Nggak terasa nih kayaknya sudah mau ke nomor 1 juga. Tapi tenang dulu, ini masih nomor 5. Nah, kira-kira anime apa yang bakal gue taruh di nomor 5? Opening apa yang gue taruh di nomor 5? Dan anime ini di musim spring 2020. Kalau gua boleh jujur, kalau gua boleh bandingin, memang anime ini yang terbaik di musim spring sih. Terbaik di musim spring, anime romance apa kira-kira? Ya walaupun memang di situ ada Tower of God, tapi yang terbaik yang ini menurut gua. Itu anime romance. Romance lanjutan dari season sebelumnya. Apa itu? Bener banget. Anime Kaguya sama Love is War. Jadi kalau teman-teman ini sudah sangat familiar banget ya dengan anime ini gitu kan. Anime season lanjutannya setahun apa 2 tahun yang lalu ya. Itu bagus gitu lah lagunya. Gue suka banget dengan yang dibawakan oleh dari Mayasuki Suzuki. Ya perawakannya kayak om-om gitu ya. Suaranya tuh bagus banget. Dan dari tahun ke tahun, dari season sebelumnya juga memang dibawakan oleh dia juga, dan lagunya bagus. Gue suka dengan apa sih namanya itu, transisinya itu, ketika gue melihat ada bagian di mana si Kaguya memanah dan ketika ditancapkan ke Shirogane nggak tembus kan, ada shieldnya. Itu nih gue suka sih, itu masuk banget. Gue suka ketika gue pertama kali gue denger. Dan di situ juga ada bagian Ishigami dan Chika dan teman-teman yang lain tuh, seperti soal detektif tuh gue suka banget, masuk dengan lagunya gitu. Nah, itu masuk banget itu. Itu yang gue membuat anime ini layak untuk masuk di top 5. Oke. Kita akan lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini anime Summer 2020. Ya walaupun dari kebanyakan anime-anime lain, memang Summer ini lebih sulit untuk gue tebak gitu loh. Memang kalau gue boleh jujur, memang Summer 2020 adalah musim yang paling terbaik di 2020 kali ini. Karena memang anime bagus-bagus semua. Lu boleh cari aja tuh, ada Sao, ada Oregairu, ada apalagi tuh Fugeji Balance Unlimited lanjutan juga. Banyak yang bagus. ReZero itu juga termasuk anime yang cukup bagus. Dan anime ini adalah anime di mana ini adalah romance yang pertama kali gue temukan genre yang lebih lucu, lebih beda gitu dari anime sebelumnya. Nah, kira-kira anime itu adalah Kanojo Okari Shimatsu. Nah, jadi gue nggak meragukan anime ini, karena memang ketika gue tahu opening ini dibawakan oleh si The Peggies,
banyak banget mereka membawakan lagu-lagu anime. Boruto, Senshimu Tayaro, dan satu lagi gue lupa tuh anime dari mana tuh. Itu jadi itu sudah anime-anime besar gitu yang mereka bawakan dari The Pages gitu. Dan lagunya tuh sangat enak gitu loh, karena kan dibawakan oleh band-band yang isinya tuh mayoritas memang cewek semua gitu loh. Emang cewek semua sih, bukan mayoritas lagi, isinya emang cewek semua gitu loh, dan berbakat gitu. Gue suka dengan pembawaan lagu mereka dan easy listening banget. Dan ketika lu melihat bagian part ini, nah itu yang bagian gue suka. Ada 2 part yang bagian gue suka di Kanokari itu. Yang pertama ketika semua cewek tuh, ada Chizuru, si Mami, Ruka, dan siapa, Sumi, itu berala-ala TikTok. Dan yang terakhir itu ketika mereka kayak bikin video selfie gitu tuh, gue suka banget dengan opening mereka bawakan gitu. Itu yang membuat gue milih Kanojo Okarishimasu di posisi 4. Oke, kita langsung ke posisi 3. Kali ini memang pilihan yang cukup sulit banget, karena di situ sisanya ya itu opening dimana cukup bagus semua gitu loh. Nah, kira-kira di antara opening yang belum disebut, anime apa yang kira-kira pantas masuk ke posisi 3 atau top opening 2020 versi gua kali ini. Dan anime tersebut jatuh kepada ini dia. Akhirnya gue memilih Black Clover opening 10 yang jadikan gue sebagai top opening 2020 kali ini. Ya mungkin kalau misalkan di Naruto ada siluet, maka di Black Clover ada Black Cat. Itulah yang membuat Black Clover ini menjadi ikonik, karena memang opening mereka buat sama seperti Naruto, dibuat dari studio Naruto, yang benar-benar epic banget. Gue suka dengan semua opening Black Clover. Gue suka, nggak ada satupun yang gue nggak suka, semua gue suka banget. Alasan gue menempatkan Black Clover di posisi 3, karena lu lihat bagaimana grafis transisi itu benar-benar sempurna banget. Jadi kalau misalkan ditanya kira-kira opening Black Clover apa yang paling terbaik, opening 10 itu udah paten, no debat. Gue milih opening 10 untuk menjadikan Black Clover di posisi 3. Oke, tidak terasa bahwa sudah masuk posisi 2 dan 1. Kita akan flashback dulu, kira-kira di antara yang gue sebutin ini, kira-kira mana yang paling layak untuk mengisi posisi 2 dan 1. Di musim winter ada opening Black Clover, gue inget. Ada opening Toaru series. Gue maju dikit di spring, di situ belum menyebut ada Tower of God. Gue belum menyebut Kakushi Goto. Gue belum menyebut Fukugeji Balance Unlimited. Gue maju lagi di musim summer. Gue belum menyebut kata ReZero. Gue belum menyebut kata Maugakuin. Gue belum menyebut juga kata Oregeru. Di musim fall 2020. Gue belum menyebut soal Majono Tabi-Tabi. Gue juga belum menyebut soal Jujutsu Kaisen. Gue juga belum menyebut Haikyuu. Gue juga belum menyebut Golden Kamuy. Gue juga belum menyebut soal Love Live. Gue juga belum menyebut soal anime apa ya? Anime Morality of the Priority. Dan yang terakhir mungkin gue juga belum menyebut anime Agudama Drive. Jadi banyak gitu yang memang yang belum gue sebutin gitu. Nah, tapi ada tapinya. Gue langsung mau nyebut aja gitu. Kira-kira anime apa ya yang cocok atau yang menurut gue sangat terbaik dari yang terbaik di 2020 kali ini untuk urutan nomor 2 dan 1. Nah, kira-kira anime apa itu? Di nomor 2
Anime yang layak dan pantas untuk gue taruh di nomor 2 kali ini adalah iya, benar banget. Anime yang kali ini gue bener-bener suka banget. Dan ini mungkin jadi best anime 2020 versi gue. Tapi kenapa sih alasannya membuat gue meletakkan atau memberikan posisi ini malah jadi posisi 2 gitu di opening ini. Karena memang ada yang terbaik dan yang terbaik gitu. Nah, jatuh kepada Jujutsu Kaisen. Nah, gue suka gitu loh dengan opening mereka yang tas. Gue suka banget itu dengan lagu yang dibawakan oleh Eevee, Kekai Kitan. Suka banget gue bener. Gue yang ngelihat pertama kalinya aja gitu loh, ngelihat opening mereka gitu. Bagus banget. Gue jadi inget anime Naruto. Jadi kemarin gue langsung yang gue pikirkan di opening Jujutsu Kaisen tuh gue inget cuma Naruto. Yang gue inget tuh cuma Naruto dengan transisi yang bener-bener tas pas banget itu loh. Jadi kayak gue masuk wah jadi gue semakin ini banget itu loh, makin ketagihan gitu loh. Kalau bahasa bahasa lainnya tuh seperti apa ya? Ya gue seperti kayak dihantui dengan musiknya mereka itu kan enak banget. Musiknya udah enak banget, terus transisi dan visualnya juga bagus. Di situ kita lihat Mappa membuat openingnya cukup bagus itu, dan setiap episode juga bukan setiap episode sih, kadang ada beberapa momen yang memang openingnya tuh beda gitu loh. Ketika Gojo akhirnya buka Vessel Max-nya, terus ketika ada teman-teman udah mulai memenuhi piknik di dekat sekolahnya, terus ketika ada Junpei bertemu dengan Itadori yang ternyata Junpei mati, itu yang bikin gua kesel. Jadi tuh Mappa itu memang kalau buat opening tuh nggak tertebak, benar-benar nggak tertebak. Gue berharapnya tadi tuh paling ini kalau misalkan opening paling nggak jauh dari animenya, itu paling gitu menurut gue ya. Emang spoiler dari opening tuh biasanya nggak jauh dari animenya. Spoiler animenya nggak jauh dari openingnya. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi ternyata nggak kayak begitu-gitu. Ternyata di luar dari ekspektasi gua gitu loh. Ternyata memang beda jauh itu. Memang Mappa ini the best banget, bikin orang tuh jadi membuat harapan gitu. Sialan gue di prank sama Mappa yang membuat opening ini memang the best banget sih. Gue suka banget sama mereka, Mappa yang membuat opening ini. Best, menurut gue the best banget ya. Dan anime terbaik sih kalau menurut gue di musim fall kemarin. Oke, itu yang membuat Jujutsu Kaisen pantas di nomor 2. Nah, sekarang nomor satunya. Di nomor satu, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke top opening 2020 versi gua? Ya, mungkin ini akan jadi nama yang bakal lu nggak setuju. Tapi lu boleh nggak setuju kalau misalkan lu memang nggak nonton animenya. Karena ini adalah mungkin opening yang terbaik di seasonnya menurut gue. Apa itu? Dan inilah nomor satunya. Ya, bener banget. Nomor satunya adalah anime ReZero Hashimiru Isekai Seikatsu Season 2. Oke, jadi inilah alasan kenapa Jujutsu Kaisen sampai kalah. Enggak kalah sih. Gue sangat mempertimbangkan banget opening 2020 kali ini. Karena skor Jujutsu Kaisen dengan ReZero tipis banget. Memang tipis banget. Gue awalnya ketika gue melihat Jujutsu Kaisen, itu gue sempet goyah gitu loh. Wah, ini openingnya bagus banget gitu loh. Bagus banget, terus lagunya juga sekali denger tuh gue langsung paham gitu. Sekali denger gue langsung ngerti, dan sekali denger bener-bener easy listening banget.
Terus ketika gue melihat openingnya, cukup sekali lihat itu gue lihat, gue kayaknya bener-bener ini khas banget ini sih, khas banget shonen sih yang gue lihat. Nah tapi alasan kenapa gue membuat ReZero layak untuk di nomor 1, karena banyak banget scene yang bisa gue bahas di opening ReZero. Yang pertama, kita melihat ada banyak muka-muka baru di ReZero kali ini yang memang pantas dijadiin waifu gitu. Di situ ada Echidna, terus ada beberapa penyihir yang bener-bener pas banget di lagunya gitu, di lagunya dengan di visual anime itu. Lalu bakal lihat sendiri nih, contohnya seperti ini. Itu pas banget, pas banget, keren banget. Gua sampai geleng-geleng gua ketika gua ngeliat pas momen itu, momen di opening itu. Nah terus Subaru pas jalan terus melihat orang tuanya, dan yang gue suka itu adalah ketika baru melewati mayat-mayatnya. Itu benar-benar pas banget di lagunya, itu pas banget. Entah gue nggak habis pikir sih kenapa akhirnya ReZero mengangkat cerita itu, terus membuat opening seperti itu emang the best banget sih. Gue nggak habis, emang nggak kaget sih ketika White Fox emang benar-benar menganak emaskan ReZero gitu. Dan ketika ngelihat ketika pas masuk ref itu ReZero udah ketika masuk ref itu Subaru kayak berdarah-darah gitu, kayak mengulangi kematian berkali-kali ketika dia lari dan sebagainya. Itu kayak merasa tuh ini banget gitu loh, kayak merasa kasihan gitu gue ngeliat Subaru yang benar-benar mati terus berkali-kali gitu loh. Nah terus sampai jatuh bangun dan sebagainya. Di situ juga di akhir itu kita ngeliat ada scene Rem dan scene Emilia juga. Itu pas banget di lagunya. Dan terakhir pas masuk itu pas masuk di nada terakhir gitu, pas Echidna muncul terakhir, set, perfect banget. Ya kalau Jujutsu Kaisen boleh gue kasih nilai 95, ya ReZero nilai 96. Itu memang cocok banget lah. Itu benar-benar the best banget. Nah jadi itu adalah opening versi gue gitu, top opening 10 versi gue gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak setuju nggak masalah, karena memang ini versi gue. Jadi gue sudah mencoba untuk objektif tapi juga dengan pendapat subjektif gue gitu. Jadi memang ini yang gue temui dan memang gue merasa layak dan pantas untuk di posisi 10 besar di 2020 kali ini. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman punya list atau mungkin opening apa yang terbaik di 2020, isi di komentar. Jadi sama-sama kita tahu gitu loh bahwa memang selera teman-teman mungkin lebih beda dari yang lain gitu. Oke, itu aja pembahasan tentang opening di 2020 kali ini. Ya, gue sangat bersyukur banget anime 2020 sudah selesai dan banyak-banyak wajah baru dan banyak genre yang memang nggak biasa gue tebak, atau genre-genre baru yang kali ini memang membuat gue jadi makin suka dengan anime. Ya kita bakal lihat bagaimana di musim 2021, apakah akan sebagus 2020 atau lebih baik, atau justru malah biasa aja gitu. Karena kita lihat di 2021 kali ini memang banyak banget sequel dan baik banget anime-anime season lanjutan gitu loh, yang nantinya bakal mewarnai di 2021 kali ini. Apalagi musim winter, banyak banget. Jadi buat teman-teman yang ingin gue reaction di musim winter 2021 anime apa, bebas, silahkan isi di komentar. Apapun itu, kalau misalnya memang harus anime lanjutan yang perlu gue reaction, gue bakal bela-belain untuk nonton atau nonton season sebelumnya untuk di reaction di musim kali ini. Oke? Yang pasti jangan lupa subscribe dan jangan lupa tinggalkan like kalau suka, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, lalu tinggalkan video dari gua. Sampai bertemu lagi di musim winter 2021 kali ini, dan